101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi. Di antaranya, satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum. Setiap mau tidur satu. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat. Depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bidnillah, atau izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bidnillah, atau izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah. Dan alhamdulillah Sensei sudah bersama kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021 823 6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi wasir ya, dengan jus mangga, nanas, dan jeruk nipis. Bahan-bahannya diantaranya 1 sendok makan air jeruk nipis, 1 ons buah mangga, 1,5 ons nanas, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan wasir ini Sensei, ini secara klasik disebabkan apa dan bagaimana mengatasinya? Nah, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, menarik pembahasan ini karena kita masih masuk musim panas. Bahkan di panas kedua, dan cuaca masih hujan karena belum musim kering. Belum musim kering, itu musim kemarau kalau bahasa kita bilang. Ini belum masuk. Masih lumayan lama ya. Jadi masih ada mendung, masih ada hujan gitu ya. Kemudian dan kalau orang Jawa bilang ini musim ke-11. Ya. Itu masih ada hujan. Masih musim 9 itu hujan masih lebat. Kemudian musim 10, kemudian musim 11. Akan tetapi cuaca udah panas. Dan panas sekali, sehingga banyak sekali hari ini pasien juga yang biasanya wasir maka lebih parah, seperti berdarah dan seterusnya.
Karena secara umum dalam klasik itu wasir itu dibagi menjadi dua. Satu yang berdarah, dua yang tidak berdarah. Tidak berdarah. Baik yang keluar ataupun yang tidak keluar. Itu ada yang berdarah, ada yang tidak berdarah. Dan biasanya berbeda penanganannya. Mana yang berdarah, mana yang tidak berdarah itu berbeda penanganannya. Sampai secara umum konsepnya wasir ini disebabkan karena terutama adalah panas tubuh. Panas. Walaupun di dalam kaidah juga dikatakan energi vital limpa itu turun. Energi vital limpa itu naik. Jadi menaikkan balgham kemudian dikirim ke riyah atau paru-paru agar menetap di sana. Akan tetapi manakala energi vital limpa itu melemah dalam jangka waktu yang panjang dan terus menerus, maka akan terjadi energi vital limpa turun. Salah satu dampak pertama energi vital limpa turun adalah wasir atau usus turun. Istilah kami. Kemudian hernia, poros usus turun atau hernia usus turun. Kemudian poros di usus besar turun. Dan penurunan yang lain seperti rahim turun dan seterusnya. Ini masuk kategori di awalnya adalah kelemahan limpa. Di musim lembabnya adalah kelemahan limpa. Adapun di musim panasnya biasanya adalah dikarenakan panas. Maka yang terjadi adalah sembelit dan seterusnya. Maka ketika kita berbicara tentang sembelit, tentang wasir, konstipasi, ini erat kaitannya dengan bicara usus besar. Di mana usus besar ini di dalam kesehatan klasik disebut sebagai salah satu pejabat penerima hadiah. Di mana makanan dan minuman yang masuk ke dalam maidah kemudian dicerna dengan haroroh dari kolbu, kemudian saripati makanannya itu diabsorpsi, ya ditransmisi dari makanan menjadi saripati, kemudian didistribusikan oleh tihal atau perut kecil. Adapun ampasnya biasanya itu turun ke bawah, ditekan oleh energi vital paru, itu turun ke bawah bersama dengan haroroh kolbu. Di usus kecil itu kemudian dibagi menjadi cairan jernih dan cairan padat. Yang keruh, yang jernih itu ke ke kantong kemih. Sebagian diambil kemudian dibuang jadi keringat, yang ke atas, yang ke bawah kemudian jadi air seni. Adapun yang sebagiannya yang keruh itu yang padat ke usus besar kemudian menjadi buang air besar. Makanya biasanya ketika seseorang itu wasir, yang dicurigai adalah apakah panas dari jantung berlebih, atau kering dari paru berlebih, atau kelemahan energi vital limpa, atau panas usus besar dikarenakan keringnya paru, atau karena cuaca. Ini kisarannya begitu. Jadi kalau organ yang dicurigai itu banyak hal. Adapun pola hidup, sesuatu yang melemahkan limpa dan melemahkan lambung usus besar, kemudian paru dan jantung, ini juga punya pengaruh besar terhadap wasir. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita racik dulu ya. Baik. Mangga ya? Ya, ini kita pakai mangga mana lagi ya? Mana lagi? Mana lagi? Kalau biasanya kita sering pakainya aroma manis. Aroma manis. Ya. Kita coba yang jenis yang lain ya. Yang lain. Kemarin Indramayu juga banyak manis juga. Ya. Mana lagi dia? Yang mana lagi? Indramayu lagi banyak juga. Betul. Indramayu lebih banyak. Ini saya pakai satu ya. Ya. Ya, saya pakai satu. Nanasnya gede banget ya. Betul. Nanas apa nih? Garut? Bukan. Nanas Garut juga gede. Ya. Ini satu saya habisin. Oke. Nanasnya juga sudah matang ya. Sudah matang juga. Kuningnya bagus. Matang banget nih. Ya, betul. Bagus.
Saya tambahan biar segar. Ini memang bonggolnya itu tetap di bromelinnya banyak. bromelinnya ya. Oke. Terkadang kan ada sebagian ada orang yang boleh. dibuang gitu ya, Gatal dan atau sebagainya. nggak dipakai. Ada gatal dan sebagainya. Betul. Yang nggak suka nggak apa-apa, nggak suka. Nggak apa-apa. Sekarang gini. Oke. Jadinya segar nih ya. Ya. Ini ke sini aja langsung. Boleh. Coba di sini aja nanti. Boleh ya. Siap. Biar diaduk. Apa sini aja? Langsung nggak apa-apa. Wah, nggak ada ini airnya. Karena udah musim panas sekali ya. Sini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, ada airnya tuh. Ya. Coba yang lain sih yang agak ini. Oh, ini agak lembut seperti nih. itu, agak lembut. Oke, ini kita Sini aja. taruh di sini dulu. Wah, ini lumayan. Nah, Oh. alhamdulillah. Ini ada airnya. Ada airnya nih. Oke. Wah, ini udah cukup. Nanti pas itu blender tinggal dimasukin. Gak apa-apa, nanti dimasukin ke situ Langsung tinggal aja ya? diaduk kan. Siap. Ya. Kita masukkan airnya. Cukup. Lagi. Hop, lagi sedikit. Sedikit lagi. Hop. Ini kalau kurang manis bisa ditambah Tambah madu. madu. Saja. Ya, yang suka madu tambah madu. Yang ori mahal soalnya. 46.000. 46.000. Bagus banget tuh warnanya. Benar. Kalau warna tambah Cakep ya? wortel bagus ya. Kalau warna loh ya. Ya, betul. Masya Allah, seger nih sepertinya. A B C D E F G I J. Ya. J dulu ya. Nah, Iya kan? J. J, Gitu kan? betul. J M N. Oh iya benar. Jeruk nipis. Oke. Jeruk nipis ini merupakan tanaman perdu yang tingginya lebih kurang orang Latin bilang mengatakan Citrus aurantifolia. Citrus. Dan ini buahnya muda warnanya hijau dan setelah tua ada yang kuning kayak gini kan. Betul. Ada yang sedikit kuning. Ini juga ada sedikit kuning. Iya. Pada asalnya kabarnya para peneliti mengatakan asal dari dari jeruk nipis ini berasal dari Hindia Timur. India Timur. Dan di Indonesia tanaman ini dapat ditemukan pada ketinggian 1 meter sampai 1.000 di atas permukaan laut, menunjukkan bahwasanya jeruk nipis itu bisa digunakan obat untuk dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Dataran tinggi. Sebagian ahli berpendapat jeruk ini merupakan tanaman asli Tionghoa. Jadi ada perselisihan pendapat, yakni Tionghoa Selatan. Kalau dia sampai di Indonesia itu sebelum Masehi, ya wajar aja kalau dia berasal berarti ada yang asalnya dari Tionghoa Selatan. Tionghoa Selatan itu berarti kan Yunan. Yunan, betul. Sebagian sejarawan kita mengatakan nenek moyang kita itu ada pendapat yang mengatakan dari Yunan, yakni Cina Selatan, atau Tiongkok Selatan. Harusnya Tiongkok, kalau Tiongkok berarti yang udah keluar ya. Dan diyakini berarti dan 3000 sampai 1500 sebelum Masehi orang Tiongkok Selatan itu, orang Yunan itu udah sampai ke Indonesia. Jadi wajar kalau seandainya ini berasal dari Cina. Gitu ya. Kalau berasal dari India, India itu kalau berdasarkan data yang ada minimal paling paling lambat India itu sampai ke Indonesia itu tahun 78 Masehi. Dan ini sesuai dengan tahun Saka Jawa. Ini tahun 78 Masehi sampai di Indonesia. Saksinya ya tahun Saka tadi. Ya. India. Jadi kalau memang dari India juga berarti jeruk nipis bisa jadi udah sampai di Indonesia tahun 78 Masehi. Kalau dari Tiongkok itu juga dari Yunan, Cina Selatan. Bisa jadi sebelum Masehi udah sampai ke Indonesia. Kalau dari ribuan tahun ya berarti udah milik Indonesia. Indonesia juga punya. Ya. Kalau memang di Indonesia dulu nggak ada. Kalau ada ya berarti Indonesia juga ada. Dan diyakini jeruk masuk ke India Selatan, dari sana terus dibawa ke dunia barat oleh Vasco da Gama. Ternyata ada yang mengatakan juga dari Tiongkok kemudian masuk ke India Selatan, kemudian ke barat
Eropa dibawa oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Jadi Indonesia lebih dahulu dapat jeruk. Namun demikian jeruk ini tidak tersebar di India. Nggak tersebar ternyata. Oh berarti lemah dong kalau mengatakan asalnya dari India. Dan jenis-jenis yang dibudidayakan sekarang diambil dari luar. Jeruk ditanam secara luas di Amerika, ditanam Amerika Serikat, Spanyol, Brazil, China, Jepang, Palestina, Italia, Afrika Selatan, Mesir, dan Meksiko. Air buahnya biasanya digunakan sebagai penyedap masakan, sebagai minuman penyegar, dan bahan pembuat asam sitrat dan pembersih karat pada logam. Kan dia tajam sekali. Betul. Atau kulit yang kotor. Selain itu dapat digunakan sebagai obat tradisional maupun campuran jamu. Ini berarti campuran nih, digunakan untuk campuran jamu. Ya. Para pengobat klasik menyatakan buahnya yang segar ini digunakan untuk menaikkan energi vital yang turun. Kalau tadi saya bahas, ada kemungkinan awalnya itu dari lemahnya energi vital yang terlalu lama. Kemudian membuat energi vital turun sehingga terjadilah poros usus yang turun ataupun hernia ataupun rahim turun dan seterusnya. Nah, buah jeruk nipis ini bermanfaat untuk menaikkan energi vital yang turun. Dan biasanya dikumpulkan saat belum masak atau maksimal pada permulaan masak. Kalau mau buat obat, ya. Adapun tabiatnya dia asam, dingin, asam, kelat, pahit. Asamnya berkhasiat mengerutkan, mengesatkan, mencegah penuaan dini. Kemudian juga menjaga agar rutubah tidak terkontaminasi dengan angin dan sesuatu yang datang dari luar ataupun kontaminasi emosi. Dan juga menjaga darah agar tidak terkontaminasi panas, tidak terkontaminasi angin. Dan tidak terkontaminasi emosi. Kemudian juga mengerutkan, mengukuhkan, mengobati keringat berlebih, mencegah timbulnya keringat berlebih. Kemudian juga sebagai pengawet dan pengelat. Sedikit pahitnya berkhasiat untuk mengeringkan dan merangsang timbulnya BAB. Kan biasanya wasir itu susah buang air besar. Dan mengeluarkan panasnya. Pahitnya juga bersifat dingin yang mengeluarkan panas dari usus bawah. Ya, karena buah bersifat tenggelam. Dingin yang membersihkan panas, memadamkan racun panas yang bercokol di usus besar ke bawah. Sehingga digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan usus, limpa, lambung, dan seterusnya. Dan berkhasiat menghilangkan sumbatan energi vital. Kalau dia membengkak, adanya pembengkakan atau melancarkan retensi energi vital, mengatasi stagnasi makanan, menghilangkan rasa lepuh, dan merupakan obat batuk yang efektif, peluru dahak, peluru kencing, peluru keringat, membantu proses pencernaan, membantu proses buang air besar, kemudian juga mengatasi peradangan pada usus dan pada wasir. Ini jeruk nipis. Ya. Bahkan secara umum di Indonesia, di Jawa, jeruk nipis itu buahnya sering digunakan untuk batuk, demam, panas karena malaria, demam pada anak, haid tidak teratur, flu. Saya catat ini untuk penggunaan orang-orang kampung. Sering menggunakan untuk ketombe, ini dibelah kemudian tonikan. Kemudian minum air jeruk nipis, dikasih air hangat untuk lendir di tenggorokan, melangsingkan badan, nyeri tenggorokan, nyeri haid, kemudian flu, stamina, kemudian rematik. Ini sering digunakan untuk hal tersebut. Bahkan berdasarkan catatan tahun 1912, Nyonya J. Kloppenberg itu menulis jeruk nipis itu bisa dimanfaatkan untuk abses tenggorokan. Ya, pembengkakan di tenggorokan ataupun radang tenggorokan. Dengan cara air perasan 2 buah jeruk nipis dituang dalam gelas air, yang dikasih garam, aduk rata, dan gunakan untuk kumur. Jadi ada catatan, saya bacakan catatan lama, itu demikian. Dan juga jeruk nipis itu banyak catatan lama yang kemudian, sini banyak banget yang digunakan untuk mengatasi beberapa gangguan penyakit. Nah, Kahane di buku jilid 2 halaman 1089, dia mengatakan di daerah Suriname yang dibawa kekuasaan Inggris
dibudidayakan suatu forma dari jeruk nipis secara besar-besaran untuk buahnya yang diekspor sebagai limun untuk cairan buahnya, dan di dalam natura dipekatkan atau dalam bentuk garam, kemudian diekspor untuk pembuatan asam sitrat, juga untuk minyak asiri yang diperoleh dari kulitnya dengan distilisasi atau melalui jalan dengan mekanis. Dari hasil ini cairan buah dipekatkan, dan ini sudah sampai ekspor dari kalau Suriname ya. Ya. Kemudian juga di buku jilid 2 di halaman 1089 Kahini menyebutkan, Haskell menyebutkan selain mengasamkan, masakan jeruk nipis juga digunakan sebagai obat. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nyonya Kopelberg, yakni mengatakan, yakni seduhan akar jeruk nipis untuk obat gangguan buang air, cairan buahnya juga melepaskan dahaga, mengatasi flu, batuk, pilek, dan dianjurkan minum untuk gangguan tersebut, dan berkumur untuk orang yang terkena abses tenggorokan. Penelitian banyak sekali di Indonesia, ada di UGM dan seterusnya. Penelitian banyak sekali, dan ini merupakan bahkan tahun 92 Fakultas Farmasi UGM itu mengadakan penelitian melakukan efek antibakteri dan identifikasi minyak asiri daun jeruk nipis. Dari hasilnya ternyata antibakteri, menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, selain untuk pasir. Yang kedua, mangga. Ya, mangga atau Mangifera indica merupakan pohon buah yang berasal dari India katanya. Dan tersebar ke daerah-daerah tropis lainnya termasuk Indonesia. Tumbuhan mangga ini ditanam sebagai pohon buah, tumbuh baik di tanah yang berpasir atau berlempung dari ketinggian 1 meter sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Artinya ini lebih lagi. Kalau tadi jeruk nipis sampai 1.000 meter, ternyata mangga itu bisa digunakan sebagai obat dan makanan dari 1 meter, ketinggian 1 meter sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Dulu kan konon kabarnya ini ya, pohon mangga ini berbuah pada bulan September sampai Oktober. Dulu ya. Itu ini catatan ini ditulis tahun 1900-an, 1912-an. Kalau sekarang ini bulan apa ini? Bulan Mei. Bulan Mei ya. Bulan Mei sudah ada buah mangga. Jadi makanya saya bilang dulu gitu ya. Betul. Dulu itu ternyata mangga itu September sampai Oktober, sebulan dari September Oktober. April juga udah ada harusnya ya. Berhenti sebentar, kalaupun enggak berhenti sebentar. Mei, Juni, Juli udah ada, Agustus banyak udah. Betul. Jadi sekarang lebih hebat. Agustus sudah banyak, September Oktober lebih banyak lagi. Nah, ini ternyata dulu itu berbunga pada September Oktober. Jadi baru buah itu paling nggak November, Desember gitu ya. Desember dipetik. Beda sekarang. Dan ini banyak digunakan untuk, selain untuk buah, bisa digunakan untuk obat. Rasa buah ini manis, ada yang agak asam ya. Dan Nyonya Kopelberg dalam bukunya menulis di tahun 1912, beliau mengetengahkan mangga adalah salah satu dari pohon buah yang paling banyak terdapat di mana-mana, tetapi yang hanya berbuah lebat di daerah rendah yang panas dan daerah perbukitan rendah. Makanya di Pantura, kalau kita lihat dari Tegal sampai ke Pekalongan, itu di bagian Pantura, pinggir pantai itu kebun mangga itu banyak banget lebat. Ya, kalau melihat, enggak juga nggak apa-apa ya. Ada banyak bentuk ditanam yang buahnya bentuk dan rasanya sangat berbeda-beda. Ada mangga golek kata Nyonya dari ujung timur, ya ini dari Jawa Timur. Dia mengatakan ujung timur katanya. Ujung timur Jawa kata dia. Maksudnya Jawa Timur ya. Adalah yang paling besar dan paling enak di samping harum manis kata dia. Kemudian ada mangga gadung dan ada mangga madu. Ya, ada mangga gedong juga. Sekarang gedong gincu ya. Juga ada mangga kopior dari Surabaya, termasuk jenis yang kasar tapi rasanya sangat lezat. Katanya Kopelberg. Ada mangga gedong, ada yang jenis kecil, ya ini gedong gincu yang agak merah tuh.
terutama terdapat di daerah Cirebon dan juga masih dapat digolongkan dalam buah meja. Mangga kecil lainnya dalam mangga bacang, mangga yang belum masak namanya pakel. Kemudian juga mangga ini mana lagi? Dan banyak lagi. Kalau di daerah saya ada mangga namanya adas, tapi kalau di orang-orang sini mengatakan mangga Indramayu. Ada mangga kidang, mangga kebo, mangga adas, ya, mangga apel, banyak lagi tuh. Kemudian mangga dodol wulung, dodol keranjang di saya ya itu macam namanya. Kayak ini juga mengatakan dia merupakan pohon yang sangat terkenal di Nusantara. Dia sebut gitu. Banyak varietas dibudidayakan di seluruh Nusantara. Belum ada di Indonesia tuh. 1912. Di Jawa sangat umum, terdapat pula pada ketinggian lebih kurang 1.200 meter di atas permukaan laut. Maka ditanam dari biji menurut penelitian berbuah pada umur 6-8 tahun dan pohon mangga berumur sampai 50 tahun bisa tumbang. Nah, ternyata sekarang nggak sampai 6 tahun udah berbuah. Atau bisa pohon mangga kita datang ke tempat penyemaian itu yang jual-jual tanaman, itu udah ambil tanam langsung buah. Bisa berbuah ya. Ya. Jadi kalau memang benar dia dari India, berarti sampai Indonesia tahun 78-an lebih. Gitu ya. Mangga ini manis asam. Manisnya tonik, energi vital, limpa. Karena tadi saya katakan limpa yang energi vitalnya lemah, lama kelamaan akan bisa turun. Maka prinsip pengobatannya adalah menguatkan limpa. Manis merupakan penguat limpa. Berkaca sebagai pengelat, menahan agar BAB tidak BAB tidak mencair gitu ya, dan menguatkan energi vital limpa. Kemudian juga menguatkan limpa dan mendorong buang air besar. Kemudian kegunaannya untuk mengatasi gangguan penglihatan, gusi berdarah, radang tenggorokan, flu, batuk, radang saluran napas, borok, bisul, kudis, eksim, perut mules, selain untuk wasir, mencegah sembelit. Ya, bahkan ada yang mengatakan dalam penelitian mangga bisa digunakan sebagai anti kanker dan antioksidan. Kemudian juga menurunkan panas pada musim panas. Sekarang musim panas, makanya wajar lah kalau musim panas itu mangga masuk. Kandungannya sangat banyak, ada mineral, ada mineralnya, ada fosfor, kalium, potasium, flavonoid, serat, ada sianogen, ada glukosida, samalat, ya, limonen, resin, tanin. Kandungan gizinya juga ada vitamin C, vitamin A, vitamin B1, ada tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, ada niacin, ada protein lemak, ada karbohidrat, ada serat, ada kalsium, fosfor dan besi. Ini kandungannya. Kandungan asam galatnya juga sangat bagus untuk pencernaan dan mengatasi gangguan wasir dan susah buang air besar atau sembelit. Terakhir, nanas. Nanas ini konon kabarnya berasal dari Amerika Selatan. Dan menyebar ke daerah-daerah tropis dan daerah subtropis lainnya, tumbuh baik pada ketinggian tanah yang berpasir, subur, agak asam, dan yang drainasenya baik pada ketinggian 100 meter sampai 800 di atas permukaan laut. Kalau di tempat saya itu dari Randu Dongkal sampai ke Beluk, itu daerah tinggi ya. Buah yang masak biasanya digunakan selain untuk obat, digunakan untuk rujakan, asinan, dan sebagainya. Ini naskah-naskah lama yang membahas tentang nanas juga sangat banyak. Setahu saya kalau naskah yang lebih klasik dari kalau Kelopon Berak itu kan 1900-an. Kalau naskah-naskah yang 1400-an itu yang paling banyak selain itu jeruk nipis sama mangga dibanding nanas ya. Kalau catatan-catatan klasik yang masih pakai lontar ya, tahun 1400-an atau lebih, zaman Majapahit. Itu pun kalau Majapahit sampai zaman sebelumnya, zaman Singosari, ya, bahkan sebelumnya zaman Airlangga, Jayabaya, ada sebutan mangga ini disebutnya kalau jambu disebutnya Diponirmolo. Kalau naskahnya itu di dalam naskah jambu biji itu disebut Diponirmolo.
Kalau mangga apa itu? Pokoknya ada. Pokoknya biasanya berbarengan. Ya. Ya, nanti lupa saya. Ya. Ini bahasanya agak kayak gitu di Bondowoso juga. Tapi ada yang belakangan juga ada yang menyebut Dipojoyo. Dipojo. Kemudian ya kan bahasanya kayak gitu tuh. Pertonggo jiwo itu dia. Pertonggo Iya. Ini mangga itu kalau di naskah disebutnya pertonggo jiwo. Ya, jiwa. Jiwa. Nah. Ya, penguat jiwa, pertonggo jiwo. Ya gitulah. Dan saya belum melihat nanas di naskah-naskah yang tahun 1000-an ya, tahun 1200-an atau 1000-an. 1021, 1019, 1021, 1022 itu zaman Erlangga. Itu ada ya. Kalau di zaman sekarang banyak juga. Ini biasanya disebut jeruk nipis dan mangga. Dan mangga itu termasuk buah yang luar biasa di zaman itu. Makanya disebut pertonggo jiwo. Kan susah juga namanya ya. Iya kan? Iya, benar. Dan beberapa masih ada waktu? Masih sih. Beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit itu dan gejala yang timbul gitu ya. Ya kan? Iya. Benar. Ada beberapa sindrom atau ada beberapa tabiat penyakit yang menyertai wasir, baik yang berdarah pun tidak berdarah. Yang pertama adalah wasir dengan gejala adanya kencing berdarah, disertai dengan kencing berdarah. Gerakan usus yang diikuti dengan pendarahan, keluar darah, bahkan ketika buang air besar itu keluar darah yang gelap dari anus. Berarti ketika buang air besar juga keluar darah. Fesesnya berair sedikit, kemudian pusing, lelah secara mental, kemudian juga mimisan, berdebar jantungnya, selera makannya rendah, raut wajahnya putih, rapuh, pucat, nafasnya pendek, perut dan lambungnya bengkak dan merasa kenyang terus. Raut wajahnya makin pucat dan menguning, susah buang air besar, kemudian porosnya keluar sudah. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ginjal untuk mengatur darah. Selain nanas, mangga dan jeruk, makanan yang digunakan sebagai obat diantaranya adalah ayam kampung. Ayam kampung. Atau anggur, buahnya yang sebagai kudapan. Ikannya bisa menggunakan ikan bawal putih. Ikan bawal putih juga bagus karena dia lunak, lebih lembut ya, kaya akan rutubah dan esensi. Kemudian juga kentang, beras dibikin nasi, apel, buah yang lainnya. Kemudian ikan mas, ikan tawarnya. Kemudian wortel, sayurnya, royal jelly, ubi merah, kudapannya, atau kurma, daging kambing, labu siam, gula batu, dan kuning telur, ayam kampung. Ini yang pertama. Yang kedua, wasir dengan gejala nyeri di perut, pendarahan yang diikuti gerakan usus, darah berwarna merah segar, cur gitu biasanya. Pas mau buang air besar tuh keluar dulu cur darahnya, atau terakhir setelah BAB itu cur, BAB-nya keras. Anusnya lembab, basah dan memerah, terutama pada anak itu selalu memerah. Diare dengan feses yang mengandung darah dan nanah. Keluar darah dari anus, disentri di ambeien-nya itu keluar dan nyeri di anus dengan bengkak dan rasa panas. Aliran urin yang pendek dan memerah. Selain ini, obat yang makanan yang bisa digunakan adalah seledri, putih telur, ayam kampung, dan terong. Hijau maupun biru, ungu ya. Kemudian yang ketiga ya tadi ya. Itu dua, ya benar. Yang ketiga, wasir dengan gejala nyeri perut, susah buang air besar, dengan napas tak sedap. Naik ke atas tuh udah. Keluar darah dan anus. Keluar darah juga dari anus. Jadi ini wasir berdarah. Fesesnya yang solid dan kering dan mengejan. Jadi solid itu nggak selalu baik ya. Fesesnya solid dan kering. Feses yang lengket dan keruh dengan bau yang busuk, dan ini katanya loh, ini kan pasiennya ngomong. Jadi bukan saya menilai, berarti mencium bau, enggak. Kalau dokter biasanya kan mencium bau. Ini kalau ini keluhan pasiennya, saya kalau BAB, baunya busuk banget. Dia yang ngomong, busuk itu dia, kalimat busuknya. Kalau saya tidak sedap, Tidak sedap. makanya saya tulis, saya kasih tambahan dan tidak sedap. Saya juga nggak tega kalau ngomong busuk ya. Dia sendiri yang ngomong busuk. Rasa mulutnya pahit, ini pengakuannya.
Ada pembengkakan di gusi. Sekarang udah lagi musim tuh. Kemarin banyak. Bibir perih, anusnya nyeri, bengkak, rasanya panas, terbakar. Duduknya nggak bisa begini dia. Semuanya. Kenapa Pak? Jadi ternyata wasir dia. Duduknya begini. Keren gitu ya. Nggak keren ternyata. Kemudian karena dia ngeluh kan pasien. Jadi begitu. Rasa panas nyeri anus dan bengkak. Ada rasa panas terbakar. Jadi kalau dia gini tuh panas nyeri katanya. Makanya kalau duduk begini, maaf ya, saya duduknya begini. Oh ya nggak apa-apa. Kenapa Pak duduk begitu? Nah, ternyata aliran urinnya pendek dan memerah, fesesnya kuning seperti bubur kertas dan baunya tidak sedap, kata dia. Keluhannya ya. Selain nanas, mangga dan jeruk, makanan lain yang bisa digunakan adalah telur bebek asin. Telur asin tuh. Mas Soleh Brebes tuh ya. Tepung, pare, daun mengkudu ya. Kemudian juga tepung itu kayak talbinah begitu ya. Talbinah ya. Atau bubur. Kan ada tuh bubur tepung tuh yang lembut. Yang biasanya kalau di bulan Ramadan dikasih biji salak ya, tepung dicampur itu. Nah itu tepung yang kayak gitu tuh. Candil ya, tepung candil. Daun mengkudu, daun pepaya, daun singkong, jamur hitam, garam, bayam, stroberi buahnya tuh, rebung untuk sayurnya, mentimun, jali, daun bit, kacang hijau untuk kudapan, bikin bubur, rebus dengan gula merah, kemudian dimakan kacang hijaunya, minum airnya, daun mint untuk tambahan tehnya, krokot untuk sayur beningnya, selain bayam tadi. Kemudian minyak wijen untuk masakan dan apel untuk buahnya. Hal ini disebabkan karena panas usus besar. Wasir karena usus besar. Kemudian yang keempat, wasir dengan gejala nyeri perut tidak nyaman pada dada dan iga, naik ke dada dan iga, nyeri dada, sembelit. Keinginan untuk mengosongkan perut itu tinggi, sangat ingin untuk BAB. Apa daya tak sampai. Jadi sembelit dia. Bukan tangan tak sampai kan, karena dia BAB. Ya. Kemudian nyeri di dalam perut dengan rasa seperti tertusuk dan bengkak. Ya. Ininya bengkak, bawahnya tuh bengkak. Bukan perutnya, bawahnya bengkak. Kan ada yang bawahnya kecil, jadi gampang masuk lagi kan. Kalau yang bengkak kan dia harus setelah BAB, kemudian selesai, kemudian dia ditekan pelan, baru masukkan. Dia bengkak tuh. Nah, ini yang versi bengkak nih. Nyeri di perut bagian atas, urinnya tertahan, telinganya berdenging, bahkan sering bek, kata dia. Kemudian tuli. Kalau udah begitu, bek, udah nggak dengar suara, tuli. Butuh waktu untuk kemudian kembali. Sakit perut, ada rasa gumpalan tertentu pada tenggorokan, menelan sulit, kemudian bengkak dan sesak setelah makan. Setelah makan itu perutnya bengkak, menyesek. Ini disebabkan karena kesesakan energi vital atau stagnasi energi vital. Selain nanas, pertonggo jiwo dan jeruk, kan? Makanan yang lain bisa digunakan adalah daging sapi. Enak nih ya, ceri, buahnya, sarang burung, gaya nih ya, gaya ikan bawal, enak semua nih. Ayam, daging kelapa. Ya, airnya diminum nggak? Ya iya. Itu biasanya orang minum. Kalau maksudnya gini, kalau saya ngomong daging kelapa itu berarti nggak harus kelapa hijau. Ya kan? Kan biasanya orang obat itu kan kelapa hijau. Kalau kelapa hijau kan seringnya nggak ada isinya karena dipetik selagi muda. Karena udah laku kelapa hijau itu yang laku ke airnya. Nah, ketika saya ngomong daging kelapa yang dimaksud dari dulu sampai sekarang itu maksudnya nggak harus kelapa hijau. Yang penting ada isinya. Yang sudah ada isinya. Kelapa hijau boleh nggak? Boleh kalau ada isinya. Kalau nggak ada isinya, cari yang ada isinya. Gitu. Jadi airnya diminum, daging kelapanya dimakan. Kemudian kurma ya. Tahu sutra boleh, tahu Cina boleh. Kemudian beras ketan, daging angsa, daging kambiang, nangka, labu siam, ubi jalar, kurma boleh tidak ya? Beras ketan, kemudian gula batu. Kalau mau ngeteh, gula batu kasih daun mint. Teh, gula batu kasih daun mint. Kemudian jamur kancing bagus untuk sayurnya, oregano, kacang merah untuk pengganti buburnya. Kemudian adas untuk seduhan malam harinya. Kemudian kalau dia membesar boleh di bawang putih itu untuk luar. Dibelah, dioleskan itu biar radangnya itu mengecil.
Kalau dia sakit banget, Ya. ya kunyit diminum. Itu yang keempat. Masih ada waktu? Masih silakan. Kemudian yang kelima, ambeien dengan gejala sakit perut dengan perut yang terasa kayak di ini nih apa? Diremas. Kayak diremes, terus ususnya kayak muter-muter kata dia. Katanya begitu. Ya, saya sendiri nggak tahu ya. Kata dia, kayaknya di ini remes muter kata dia. Wah, remes muter kayak apa ya? Di blender, kayak di blender Pak. Enggak, kayak oh ya udahlah, saya tulis aja dah. Perut serasa berputar ya gitu kan. Sebenarnya nggak pas juga sih. Perut berputar itu nggak pas. Berputar kan goyang dia, enggak. Maksudnya remes ya. Diremes berputar gitu. Terserah lah, bayangannya gimana coba. Aliran urinnya panjang dan bening. Tangan dan kaki dingin, sulit BAB tapi dia. Fesesnya lengket, keruh. Kemudian BAB-nya seperti kotoran angsa. Saya sendiri nggak lihat kotoran angsa. Ya, dia yang cerita. Ya. Saya tulis apa adanya. BAB seperti kotoran angsa. Kalau ingin tahu ya carilah angsa. Hal ini disebabkan karena usus besar yang dingin ternyata. Selain jus nanas, mangga, dan jeruk yang bisa digunakan karena ini usus besar dingin ya, jahe, cabai, ternyata ada tuh wasir yang bisa pakai jahe, bisa pakai cabai Jawa boleh, cabai biasa boleh, makan pedas ya, bunga lawang, ayam, cengkeh, kemudian ikan layang, ikan kembung, ikan bentong, ikan selar, kemudian pala dan lada. Selar lagi bagus nih sekarang. Ya, selar lagi bagus. Ini yang ke-5. Yang ke-6 masih bisa? Masih silakan. Ambeien dengan gejala nyeri perut dan sembelit dengan feses yang lunak. Sembelit tapi biasanya keluar kan kering, ini enggak. Keluarnya lunak. Fesesnya lengket dan keruh atau saya hukumi diare lah karena dia keruh. Pusing, sakit kepala yang parah muncul dengan disertai dengan kelelahan. Lemah letih lesu setelah bekerja. Biasanya saya katakan berarti nggak mau kerja nih. Dia pusing, lelah setelah bekerja. Kalau nggak kerja, enak. Maunya nggak kerja. Tapi kalau nganggur, pusing. Sakit kepala dengan interval atau berjarak. Jadi sekarang sakit kepala, nanti sembuh, nanti berapa jam lagi sakit kepala lagi. Sakit kepala di pagi hari atau sakit pagi hari saja, atau terkadang habis bekerja sakit kepala berkepanjangan. Ya. Berbaring dan tidak mampu untuk duduk ketika sudah terjadi, nggak bisa duduk, baringan aja. Makanya ada yang duduk pakai bantal tinggi, ada ini enggak, ini versi yang enggak, yang akan menyebabkan pusing. Karena kalau kepalanya agak ke atas sedikit, pusing dia. Pandangan kabur, kalau bangun duduk gini, udah pandangan kabur dia. Dada berdebar, merasa tidak aman. Berarti amannya tidur dia. Dia merasa aman kalau tidur. Jadi kalau dia duduk aja kayak cemas gitu. Ada yang nggak aman ini ya. Ada serangan apa nih ya. Berkeringat di tangan dan kaki. Sakit kepala berkepanjangan, telinganya berdenging dan menyebabkan tuli. Tangan gemetar. Kalau duduk nih. Makanya udah baring aja. Apalagi kerja ya. Duduk aja udah gemetar. Merasa tidak aman. Kalau kata saya, merasa tidak amannya khawatir tempat tidurnya diambil orang bagaimana. Telinga berdenging yang menyebabkan tuli, tangan gemetar, napas pendek, sulit menelan. Makannya sulit berarti. Berbicara dengan suara yang lemah. Ujung dan tangan kaki selain getar, dia dingin. Kekurangan berat badan, kurus, semakin lama semakin kurus. Dan kulitnya, kalau kata saya kering, kalau kata dia keriput. Saya nggak berani ngomong keriput ya, kering ya. Kering ya. Kering keriput ya. Selain jus nanas, mangga, dan jeruk. Makanan yang digunakan adalah anggur, lengkeng, gandum, ikan kembung, ikan selar, ikan siro, ikan layang, ya, ikan tonggol kecil, kemudian kentang, beras ketan, apel, kacang merah, ikan gurame, ikan mas, wortel, kacang kara. Kacang kara enak banget nih untuk kasus ini nih. Jali, royal jelly, buncis. Buncis juga bagus yang muda tapi bandengnya kalau mau pakai bandeng laut. Bandeng laut itu kuro namanya. Warnanya agak coklat. Kalau bandeng ini kan putih kayak perak ya. Kalau bandeng laut tuh warnanya agak kecoklatan.
kuning kecoklatan, kuning emas kayak kecoklatan gitu, kayak emas ya, kuningnya kuning emas sebenarnya. Itu kalau menurut saya sih enak, Lebih enak. lebih enak ya daripada kalau menurut saya loh ya, daripada bandeng apa Yang biasa. yang tawar Yang itu. tawar. Saya lebih suka bandeng laut. Ya, yang lainnya boleh lah, nggak apa-apa. Nah, ini kayak bandeng laut tuh warnanya kayak udah bandeng udah di presto. Kayak udah ada matang gitu. coklat-coklatan gitu kan, udah matang gitu. Kayak udah Warnanya matang. begitu dia. Nggak tahu apa dia udah matang jatuh ke laut. Dan biasanya kuro bandeng laut itu di air yang tidak terlalu dalam, tidak terlalu jauh ke dalam. Kalau di Pantura berarti ya nggak terlalu, ya mungkin air sekitar 6 meter sampai 10, nggak sampai 10 meter lah. Nggak sampai 10 meter. Ya mungkin 6 meter, 5 meter di perairan yang segitu. Kalau mau nyari, saya tunjukin. Di daerah juga ada tempat-tempatnya, karena di daratan yang seperti ini, laut sekian meter, dari daratan, kemudian kedalaman sekian, oh ini ada ikan ini. Kedalaman sekian, oh ada ikan ini. Gitu. Ya. Kemudian ubi merah, kurma, daging kambing, dan labu siam, dan gula batu. Selain ini tentunya. Masih ada waktu? Cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk cerita jawab, saya serahkan kepada antum. Silakan. Baik, jazakallah khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi wasir. Ikhwati Islam azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan, di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Puncak nih. Bapak siapa di mana? Puncak Bogor ya. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara Pak. Atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara Pak. Saya mau menanyakan ini. Saya kalau kencing itu tidak bisa ditahan. Jadi bagaimana itu obatnya? Baik, itu saja Pak pertanyaannya ya. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak yang ada di Puncak Bogor bertanya kalau mau buang air kecil itu sulit untuk ditahan, Sinse. Nah. Ada beberapa hal orang yang nggak bisa nahan kencing. Pertama, usia. Semakin tua, biasanya semakin gampang kencing. Gampang kencing atau susah ditahan. Yang kedua, kantong kemih yang lemah. Lemahnya kantong kemih atau lemahnya ginjal. Itu juga usus kecil, kantong kemih, ginjal, 3 organ ini juga bisa menyebabkan seorang kalau lemah bisa menyebabkan seorang menjadi tidak bisa menahan kencing. Contoh besar, contoh kasus adalah ketika seseorang ketakutan kemudian melukai energi vital ginjal dan melemahkan ginjal, itu kencing di celana ya. Dan pada anak kecil yang kantong kemihnya masih lemah, itu juga ngompolan ya. Ketika dia dewasa kemudian ngompol lagi, berarti kantong kemihnya masih lemah. Atau kecilnya atau ginjalnya secara umum. Secara umum ginjal, ada beberapa cara khusus, bisa kantong kemih, bisa usus kecil, bahkan bisa limpa. Kalau limpa lemah, kantong kemihnya ikut lemah. Karena limpa itu yang mengirim rutubah ke bawah, ke kantong kemih. Pada awalnya dikirim ke atas, yakni ke paru, tapi sisanya akan turun. Diturunkan oleh paru. Kalau memang energi vital itu lemah, ya turun. Lebih mudah turun. Walaupun secara umum adalah ginjal.
beberapa yang bisa dikonsumsi ada 2 ya yang saya nasihatkan. Yang pertama, biji pete Cina. lamtoro, pete Cina ya namanya. Pete Cina. Ya, pete Cina atau pete lamtoro yang warnanya coklat ya. Coklat. Coklat tua itu. Kemudian kalau mudanya hijau, ya kan? Iya, Biasanya kadang-kadang orang bukan sayur ya, dimakan ya. Dimakan. Karena kecil-kecil tapi Ya. dijemur kering sampai warnanya coklat, kemudian disangrai kayak kopi, kemudian ditumbuk kayak kopi, digunakan sebagai pengganti kopi. Itu satu. Ya. Atau yang kedua bisa menggunakan daun salam 3 lembar. Kalau yang kering cukup diseduh kemudian diminum. Lakukan setiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para penggemar dan pemirsa yang lain selainnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang ada di Puncak Bogor. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya, dan Bapak siapa di mana? Lampung. Ya, silakan Pak. Lampung. Ya. Iya. Wasir saya ini nggak mau keluar. Kalau nggak ditekan pakai jari nggak bisa masuk. Mohon nasihatnya. Bisa diulangi Pak pertanyaannya? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau yang kita tangkap tadi wasirnya sudah mau keluar ya, harus ditekan seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Bapak. Silakan Sensei. Ini jenis yang tadi sudah saya sampaikan yang lelah bicara nih, ya. Iya. Suaranya kok gitu. Iya, suaranya lelah ini. Ya. Ngomongnya aja dulu. Ngomongnya aja lelah. Nah, ini jenis tadi yang saya sampaikan. Nanti kalau untuk anjurannya nanti bisa disimak ulang apa-apa yang bisa dikonsumsi. Saat keluar ada 2, bisa diolesin pakai lendir lidah buaya. Lendir lidah buaya. Sebelum dimasukin bisa pakai minyak zaitun. Serah Bapak mau pilih yang mana. Kalau dalam yang diminum, kalau dalam keadaan tidak berdarah, maka bisa pakai gel atau di lidah buaya dikupas, kemudian dikerok, ambil dagingnya, pakai sendok, kemudian dimakan 2 sampai 3 sendok 1 kali sehari. Ya, bangun tidur pagi atau sore atau mau tidur. Kalau berdarah, maka bisa menggunakan kangkung 1 ikat kemudian direbus, kemudian diminum airnya. Lakukan 2 kali sehari. Kalau berdarah. Ya, kemudian ketika dia keluar maka bisa diolesin pakai kalau bisa lidah buaya. Kalau pakai lidah buaya berarti 2. 2 ya. Yang dimakan sama sama yang dioles. Jangan yang dimakan itu yang dioles itu juga jadi nggak keren jadinya ya. Nggak apa-apa, tapi kan kayaknya nggak enak aja. Ini khusus untuk olesan, ini khusus untuk makan. Gitu Pak. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Syukuran Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang ada di Lampung. Nah, masih kami buka kesempatan di interaktif 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Ya. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, apa iya orang yang punya penyakit wasir tidak boleh olahraga angkat beban yang berat? Syukron. Biasanya gitu untuk hernia ya, yang nggak boleh angkat beban yang berat. Masalah olahraga. Bulan apa ini? Bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei. Kita masuk musim panas. Di panas bulan Mei ini, di musim panas ini, maka dianjurkan untuk tidak olahraga outdoor di luar rumah. Satu, kedua, kalaupun dia harus olahraga Di luar. di indoor, kalaupun indoor. dia olahraganya indoor, akan tetapi jangan sampai ada keringat yang netes.
Artinya nggak sampai. Kalau mengalir gimana? Ya sama aja. Bercucuran. Iya, bercucuran. Karena ada yang misalkan keringat begini kan nggak netes juga kan. Ya kan? Iya. Diangkat begini nggak netes juga. Enggak, maksudnya jangan sampai ada butiran keringat keluar. Cukup basah. Basah saja. Dan sebagaimana ini bisa dibaca di olahraga yang dianjurkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya cukup basah lah. Cukup sederhana basah. Ya pagi hari ini ya jalan kaki aja. Seperti itulah. Kan tadi pertanyaan angkat berat ya. Angkat berat. Musim panas jangan angkat berat. Ya, kalau wasir tipenya panas, kan tadi ada yang tipenya dingin. Ya. Yang boleh makan jahe. Kalau yang tipenya panas, ya jangan. Karena di musim panas itu, yang panas itu jangan terlalu banyak mengeluarkan keringat. Dan energi vital. Kenapa? Karena musimnya panas, lagi ya kayak mau nantang perang. Gitu. Akhirnya dihisap semuanya sama cuaca. Ya. Dan kalau kemarin udah selesai di musim panas keduanya, kalau nggak keliru nanti musim panas terakhir itu berakhir. Kemarin saya lihat matahari 21 Juni. 21 Sekitar itu tuh, bulan itu tuh. Matahari, putaran matahari di atas permukaan kan biasanya BMKG ngumumin nanti, tapi saya ngumumin dulu deh. Saya ngumumin dulu kira-kira mataharinya berapa. Kalau nggak keliru pas berakhir itu panasnya itu kemarin saya catat pas matahari masuk belahan timur melintasi garis balik utara 23,5 lintang utara, dimana nanti bayangan orang di tengah hari panjangnya 4 pecak ke arah selatan, dan ini berakhirnya, dan ini nanti kurang lebih sekitar tanggal 20, berarti berakhir tanggal 21 Juni. Untuk tidak olahraga outdoor dan keringat yang berlebih. Pertanyaan kan begitu. Yeah. Boleh nggak? Kalau tabiat panas, sebaiknya jangan. Walaupun olahraga berat itu biasanya tidak dianjurkannya buat hernia, tetapi energi vital yang turun itu juga jangan. Karena wasir juga masuk kategori energi vital turun, energi vital limpa turun, nggak cuman hernia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Hendro di Kelapa Gading. Pak Hendro di Kelapa Gading. Silakan Pak Hendro. Iya. Saya mau bertanya, untuk yang saya pahami itu kalau penyakit gula itu kan awalnya ada muncul semacam bisul itu sering tumbuh gitu. Lalu Pak, pertanyaannya? Iya, pertanyaannya itu untuk apakah memang benar gejala gula dan bagaimana untuk teknis solusi. Berarti saat ini Bapak mengalami bisul ya, seperti itu ya? Beberapa saudara itu saya lihat seperti itu, yang gulanya tinggi, rata-rata kadang-kadang sering pindah-pindah itu. Cukup. Baik, ditunggu jawaban dari Sensei Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, silakan Sensei. Ada 2 cara untuk mengetahui gula. Yang pertama dengan cara modern atau konvensional, dicek ya. Nah. Ya kan? Betul. Selesai. Gulanya tinggi, gulanya rendah, gulanya normal, itu kelihatan tuh. Dan itu paling gampang sekali. Yang kedua, cara tradisional, dan ini cara yang jelek.
Memang tradisional cara ngecek gulanya jelek. Karena gula itu dianggap oleh pengobat tradisional adalah kencing manis. Kalau dijilat kencingnya manis itu berarti. Iya, memang begitu. Kita dulu sebelum ramenya cek gula ya biasanya orangnya selalu jilat. Maksudnya jilat air kencing. Kalau manis berarti kencing manis. Atau kalau air kencingnya dikeruputin semua berarti kencing manis. Kalau sekarang mau gampang, Pak. Ya kan, nggak perlu bisa. Apakah bisul bisa gula? Belum tentu. Belum tentu. Yeah. Orang dulu darah kotor saja, istilah bisul, sering bisulan kan darah kotor. Yeah. Bisa, nggak mestilah, nggak mesti gula. Dan paling gampang ya cek aja. Kalau dicek gulanya tinggi ya berarti tinggi. Walaupun bisulnya ada 12, kalau memang dicek nggak tinggi gitu kan. Enggak. Kan dulu di kampung ada. Saya punya saudara bisulnya sampai 12. Banyak di sini ya? Banyak. Tapi nggak gula. Ya. Jadi kalau ini diambil ini bola gitu, 12 itu tetap 12 itu tetap dia. Yeah. Jadi kalau yang satunya dipecah, nanti dia muncul lagi di mana? Pokoknya tetap 12 sampai umur berapa dia. Nah kecil dia. Jadi susah banget dia tidur. Kasihan banget kamu tidur nangis dia. Yeah. Bahkan salah gerak ya nangis karena kepencet bisulnya. Saya masih ingat itu. Tidurnya juga akhirnya telanjang, masih kecil, jadi umur 3 tahunan sekian ya, telanjang tidurnya. Karena kalau nggak telanjang dia, kalau bangunnya itu bisulnya lengket ya. Sama baju, nggak bisa kan? Sakit itu sakit banget itu, maka harus mau nggak harus telanjang itu aja. Ini sama alasnya itu harusnya biasanya pakai karpet ya, kalau enggak ya gitu Pak, nggak mesti. Paling gampang sekarang mau udah modern ya. Paling gampang itu nggak perlu ke Sinsei, nggak perlu ke tabib. Paling gampang cek gula ya ke dokter. Atau ke puskesmas. Betul. Ya, atau beli alat gula sendiri. Sudah familiar itu udah rame lah, udah banyak. Gitu Pak. Demikian, mudah-mudahan yang lainnya juga paham. Selanjutnya. Baik, syukuran sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Hendro yang ada di Kelapa Gading. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Nah, di 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Maaf Pak Ustadz. Silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Ibu Umulusi di Jantung, Jakarta. Ya. Ini saya ini kan hidungnya sering mampet. Kata dokter itu alergi. Masih konsumsi obat dokter Ibu? Terus untuk kalau misalkan makanan atau rebus-rebusan tuh untuk melegakan napas tuh apa ya Ustadz? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya ya. Nah, terima kasih Ibu atas interaksinya, silakan sih. Ya. Sebenarnya ketika sudah ada gangguan, entah itu sesak napas atau apa, kemudian ketika cek ke dokter atau cek ke tabib atau cek ke Sinsei atau cek ke herbalis atau cek ke pengobat atau cek ke penyehat, kemudian ditetapkan, artinya pengobat yang bersangkutan atau penyehat yang bersangkutan itu udah tahu tabiat penyakit tersebut atau sindrom penyakit tersebut atau simptom penyakit tersebut. Ketika ibu cek ke dokter, berarti dokter udah tahu simptomnya. Kalau ibu cek ke tabib, berarti ibu sudah diketahui tabiatnya penyakit. Kalau ibu cek ke Sinsei ataupun akupunkturis, itu ibu sudah diketahui sindromnya. Ya, kalau ibu cek ke pengobat tradisional atau penyehat tradisional lain di luar klasik misalkan, itu sudah paling nggak sudah diketahui setidaknya pola sakitnya gitu ya. Dan kalau seperti itu tinggal dilanjut, kan udah diketahui ya. Minta anjuran ke dokter yang memeriksa bagusnya bagaimana, makanan apa yang bagus, kemudian obatnya
diminum sesuai dengan anjuran dokter yang memeriksa. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukur sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Lucy yang ada di Cijantung. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Waalaikumsalam Ustaz. Saya dengan Supri dari Pasar Minggu. Pak Supri di Pasar Minggu, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Baik Ustaz. Baik. Kalau sudah dikecilkan, silakan Pak langsung Lewat ke telepon pertanyaan. aja? Iya, lewat telepon saja. Pengen ini Ustaz. Ya. Saya menderita stroke Ustaz. Stroke Pak, keluhannya Iya. apa Pak? Penyumbatan. Udah lama Pak? Sudah setahun Ustaz. Kanan kiri? Kiri. Kiri. Sekarang sudah mulai jalan pakai tongkat Ustaz. Oh, Saya gitu. pengen cepat lancar jalannya gitu, gimana Ustaz ya? Yang saat ini yang merawat dokter, tabib, sinse atau apa? Herbalis? Oh, dulu terputus ya. Nah, silakan sih. Ya. Kalau tadi penyumbatan pembuluh darah di otak, biasanya dokter. Biasanya yang merawat dokter. Tapi kita juga nggak tahu karena sekarang para orang-orang tradisional juga kadang-kadang ini kemungkinan penyumbatan, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalimat kalau penetapan itu, ini stroke karena penyumbatan itu biasanya paling pasti dokter. Anda yang ngecek itu kan. Dan saya berprasangka baik, kemungkinan ya Bapak ini berobat ke dokter sehingga diketahui bahwasanya adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Nah, obat-obat yang dikonsumsi dari dokter yang berkaitan dengan stroke pecahnya pembuluh darah di otak, itu biasanya kurang harmonis, kurang pas kalau digabung dengan obat-obat yang berasal dari herbal atau tanaman. Ya. Maka kalau sarannya sih ikuti anjuran dokternya, apakah boleh melatih gerak atau boleh di terapi. Kan ada terapi tuh. Ada, iya. Terapinya apa? Ini kan dianjurkan oleh pengobatnya tuh. Dalam hal ini pengobat itu dokter ya. Karena selain dokter kan namanya penyehat. Selain dokter namanya penyehat. Jadi kalau saya bilang dokter ya berarti dokter, bilang pengobatnya berarti dokter. Karena pengobat di Indonesia itu cuma satu, ya ini dokter. Selainnya kan penyehat. Nah, ini bisa apakah boleh pijat, apakah boleh pijatnya apakah boleh akupressor, apakah boleh shiatsu, apakah boleh tuina atau boleh anmu, apalah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Begitu pula dengan terapi lain seperti bekam, kemudian akupunktur. Beberapa hal masing-masing ada efektivitas masing-masing kok. Ada stroke yang efektif pakai akupunktur, ada stroke yang lebih efektif pakai bekam, ada stroke yang efektif juga pakai pijat, itu ya. Ada stroke yang efektif pakai guasa, ya. Dan pijat itu macam-macam. Ada yang pijat urut, ada yang pijat tuina dan sebagainya, ya. Bapak tanya kepada dokter yang bersangkutan, terapi apa yang bisa untuk membersamai terapi obat yang berasal dari dokter tersebut. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Indri di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, bagaimana cara mengatasi sering anyang-anyangan atau sering buang air kecil? Terima kasih, Sensei. Awal pertama minum banyak, jadi nanti nggak anyang-anyangan. Kalau udah nggak anyang-anyangan sudah minum banyak. Jangan mencampur antara hangat yang dingin aja, bukan dingin kulkas tapi perbanyak minum saja. Ya paling secara gampangnya sih minum 3 gelas saja. Biasanya anyang-anyangan
setelah kencingnya lancar ya sudah. Iya. 3, 4 ya. Kalau minum itu kan masing-masing orang kan punya kapasitas masing-masing. Iya. Dulu waktu saya masih belajar, saya masih mampu minum 7 gelas. 7 gelas. Pagi bangun tidur minum 7 gelas. Itu gelas gede yang 400 mili yang ada pegangannya, blimbingan, gelas blimbing yang pegangan, yang biasa buat es teh warung-warung itu yang gelas gede itu. Itu saya bisa 7. 7 ya. 7 berarti 400 kali 7 gitu. Ya. 7 kali 4. Berarti udah 2 liter lebih ya. Ya. Hampir 3 liter itu. Betul. Udah hampir 3 liter. Teman saya itu 10. 10. 10 itu berarti 400. Berarti 4 liter. 4 liter ya? Sekitar 4 liter. Keren banget. Saya nggak sampai 3 liter itu berarti. Kurang, 3 liter kurang sedikit. Ya. Ya, kalau teman saya sampai 4 liter. Itu pagi. Belum siang, belum sore itu ya. Tapi biasanya kalau seperti itu nanti, tapi jangan ditiru saya. Itu kan dulu waktu masih ngukur ya, ngukur kekuatan tubuh, masih belajar, masih remaja, masih belajar. Selebihnya ya setelah udah tahu kuatnya berapa, udah nggak bukan tiap hari itu minum 7, paling ya paling berapa. Secukupnya. Ya, cukupnya ya. Kan tidak hanya 3, 4, ya, 2, 3, 4. Ada yang 2 cukup, ada yang 3 cukup, ada yang 4 cukup, masing-masing. Kemudian perbanyak buah dan air. Ini kalau tanpa gangguan organ. Kalau dikasih minum kemudian nggak bisa, masih nggak bisa, berarti ada gangguan organ. Baru bisa misalkan akar alang direbus kemudian diminum. Tapi sebelum pakai akar alang dan sebagainya, masih mending pakai air aja dulu. Ya. Lebih bijak pakai air aja dulu. Kalau pakai air 3 gelas sudah selesai atau 4 gelas sudah selesai, ya sudah, ngapain harus ngerebus alang-alang gitu kan. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukur saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umu Abdillah di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi saya kalau sekitar jam 2 dini hari suka berkeringat banyak. Dan 2 hari lalu terbangun, hidung saya keluar ingus banyak. Setelah itu hidung mampet, sakit kepala sebelah kanan, dan langit-langit mulut sebelah kanan sepertinya terluka. Mohon solusinya, Sensei. Syukran. Ada 2 hal yang bisa diminum. Boleh menggunakan serai 3 batang rebus dengan 1 gayung, berarti sekitar 1 liter lebih kurang sampai mendidih. Kasih gula cukupnya kemudian diminum. Atau pakai kencur. Malam mau tidur, kunyah kencur seujung jari kelingking, kemudian minum air hangat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Mama Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon solusinya bagi saya yang mengalami kencing berbusa dan itu disebabkan oleh apa, Sensei? Syukron. Kalau mau pas, silakan cek ke dokter. Biasanya kencing berbusa itu karena kelemahan ginjal. Dari sistem metabolisme cairan atau kinerja dalam hal urologinya. Permasalahan ginjal dalam hal urologi, bukan dalam hal lain. Itu biasanya mengakibatkan kencing berbusa. Kalau memang wajahnya sudah menghitam, kemungkinan besar dari ciri-ciri kencing berbusa dengan wajah menghitam itu biasanya kalau dicek ke dokter biasanya kreatin urium itu naik, gejala gagal ginjal biasanya karena kecapean, kelelahan dan sebagainya. Tapi untuk menetapkan kreatin urium naik ya harus dicek, paling bijak begitu. Tapi kalau hanya karena itu kan dia bilang karena ya, kenapa ya Anda sendiri kenapa bisa jadi kelelahan. Saya ada cerita, pernah ada saya punya teman. Orang ini oke. Vitalitas oke. Masih muda. Kerjanya biasanya lelang tender. Kerjanya lelang tender. Suatu ketika dia lelang tender, kalah. Begitu kalah, kencingnya langsung berbusa. Stres. Nggak bisa tidur. Makanya saya, kenapa ya? Kenapa? Kalau ada orang kencing berbusa, saya kalau ditanya, kenapa Sensei? Kenapa? Anda kenapa? Ini dia, saya punya teman gagah. Saya tanya, gimana sih ente? Istri kerja mapan,
Kantoran, maksudnya BUMN. Iya. Gaji 2 digit. Ya, di atas 20 kan. Ini cerita sendiri. Iya. Gaji istri di atas 20, 25. Itu tahun 2006-an itu. Gaji istri 25 itu kan. Iya kan? Tapi kata dia justru itu Sensei. Masalahnya bukan itu, masalahnya saya kan harus ngimbangi dia. Walah. Kalau pemasukan saya nggak ada, istri saya gaji 25. Gimana kata dia? Wah iya juga ya. Tapi istrinya nggak nuntut loh. Tapi dianya yang tertuntut kayaknya sih. Iya. Hanya dia kalah sama orang Kalimantan dia. Sampai bilang, apa saya disantet apa ya? Wah sembarangan. Dia habis itu kan dia, kata dia lemas nggak bisa bangun. Itu pas sudah salaman. Mengucapkan selamat kan. Si yang menang kan salaman sama yang kalah. Kan? Begitu salaman dia langsung lemas gitu. Masa kayak gitu disantet. Itu malah down aja udah. Salaman sama ini berarti saya serius nih, kalah bener ini. Salaman udah selesai ya? Iya. Bertanda bahwa dia kalah ya kalah itu. Betul. Itu tumbang dia ke rumah sakit, itu langsung kencingnya berbusa. Dia begitu di rumah sakit cek kreatin uriumnya naik, dinyatakan gagal ginjal, fungsinya tinggal 30%, gitu ya. Kemudian dia bilang, saya kenapa ya? Anda kenapa sih? Kok bisa begitu kayak gitu doang? Ternyata dia beban mental ya. Jadi ini juga pelajaran ya, jangan dikira kemudian suami gaji 1 juta atau 5 juta, istri 20 juta berarti merdeka. Belum tentu saudara. Belum tentu begitu ceritanya. Bisa jadi malah beban mental ya. Betul. Tapi ada juga orang yang masa bodoh gitu ya. Jadi rupanya mendingan istri nggak kerja ya. Betul. Istri kerja, suami kerja mencukupi ketimbang. Nah ini makanya saya tanya balik, kenapa bisa jadi kelelahan pikiran? Ada kelelahan pikiran. Saya juga punya pasien yang disebabkan karena bukan kelelahan mental ya, tapi karena kelelahan kerjaan. Itu juga bisa menyebabkan seperti itu, kencing berbusa. Kenapa gitu ya? Kalau kelelahan mental, itu yang agak berat. Soalnya harus dihibur dulu mentalnya. Berarti istrinya harus turunin dulu gajinya gitu kan. Dia harus menang dulu tendernya gitu ya. Itu terjadi begitu. Saya nggak bisa bilang jangan-jangan kalah tender, kan nggak bisa bilang begitu ya. Yang jelas gitulah, lebih kurang banyak pikiran juga bisa menyebabkan hal seperti itu. Tapi untuk mengetahui kencing berbusa itu, kreatin urium itu naik dan cuci darah apa enggak, cek ke dokter. Kalau cek ke dokter, kreatin urium naik, fungsi ginjal tinggal berapa, baru nanti dokter akan menganjurkan cuci darah. Yang parah seminggu 2 kali, yang nggak terlalu ya bisa seminggu sekali. Kalau ingin tahu kenapanya. Saya bicara secara umum. Pengobat klasik biasanya kalau ada orang kencing berbusa, maka disuruh mengkonsumsi pisang batu muda. Pisang batu muda dipotong-potong dan direbus. Biasa bikin rujak. Ya, biasanya bikin rujakan. Kalau tanya di mana dapatnya, nggak tahu saya. Iya kan. Masing-masing daerah beda. Kalau di daerah Bekasi saya tukang rujak. Tukang rujak. Beli dong bang 1. Tiap hari beli 1. Karena 1 hari 1 aja, direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Saring bagi 3, minum pagi, siang, sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Ya. Sekarang ternyata udah tanggal 20 Mei ya. 20 Mei benar. 20 Mei ini ternyata kita udah masuk panas terakhir. Musim panas terakhir. Di mana energi vital limpa naik. Kemarin tanggal 12 Mei itu di langit matahari berada di langit belahan timur laut ya. Timur laut. Melintasi garis balik utara pas tanggal 12 Mei kita ngukur 17 derajat lintang utara kemarin tanggal 12 Mei. Nanti berarti makanya saya katakan kemarin sampai tanggal 21 Juni dan angin itu sudah bertiup dari timur ke barat.
seperti itu, maka masih ada hujan, Ya. tapi sedikit, sudah hampir habis hujannya. Ya. Kalau zaman dulu ini yang bagus alpukat, nanas, nanas bagus ya kan. Nah. Jeruk, buah asam, ya. Orang bilang ini anginnya sepoi-sepoi, tapi yang sakit ya sakit aja. Adanya beberapa gangguan. Tetaplah ceria, puas dan bersyukur, jangan sedih di musim yang panas ini, dan juga jangan marah, jangan dongkol, curiga, iri hati. Ya, kemudian nasihat ingin saya sampaikan sedikit, melanjutkan dari nasihat kemarin. Ya, ini siapakah yang harus disebut sebagai tabib? Ya. Mengutip dari pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, tabib dalam hadis yang telah disebutkan di pertemuan yang lalu adalah orang yang mampu mengobati baik dari sifat maupun ucapannya, yaitu bisa jadi peramu gitu kan, kemarin saya sudah bilang begitu, bisa jadi pengoles celak, ahli bedah, ahli hitan, ahli operasi, ahli bekam, ahli ortopedi, tukang setrika, tukang suntik, baik itu hewan maupun manusia, maka dia disebut tabib, ya. Dan nama tabib dipergunakan bagi mereka semua. Tapi yang di sini adalah khususan, ini tabib itu seorang pengobat. Hal yang harus diperhatikan oleh seorang tabib, yakni yang pengobat ini ya, bukan yang tukang setrika. Yeah. Nah, Imam Ibnu Qayyim berkata dengan kejahilan tabib dia bisa membahayakan nyawa seorang pasien hanya karena terlalu nekat mengobati pasien tanpa ilmu. Maka dengan demikian dia telah mengelabui pasien kalau dia praktek tapi nggak punya ilmu. Kemudian beliau menandaskan setiap seorang tabib yang mahir dalam pengobatan selalu memelihara 20 perkara dalam setiap usaha pengobatannya terhadap manusia. 1. Seorang tabib harus melihat dari jenis penyakit. Jenis apa penyakit itu? Apakah jenisnya berat, jenisnya ringan, ya, kemudian berhubungan dengan darah atau yang lainnya. Dia harus tahu jenis penyakit tersebut. Ya. Kemudian harus melihat dari penyebabnya, dari apa ya terjadi. Angin dalam, angin luar, emosi, ya kan, panas, dingin, kering, lembab. Dan apa penyebab utama yang dapat mengakibatkan hal tersebut? Apa yang menyebabkan sakit itu terjadi? Kelemahan organ hingga hal itu terjadi, kecelakaan, ya, atau emosi, maka pendekatannya berbeda-beda. Walaupun sakitnya sama, kalau penyebabnya berbeda, sama sakit perut, satunya karena stres, satunya karena belum makan, beda. Yang ketiga, seorang tabib harus mengetahui kekuatan pasien atau energi vital pasien yang mampu memerangi penyakit. Apakah dia kuat untuk melawan penyakit energi vitalnya? Kalau iya, maka cukup dianjurkan makan. Nggak boleh langsung diberi obat. Oh enggak, ini energi vitalnya masih oke, orangnya masih ceria, mukanya masih memerah gitu. Lidahnya masih merah lembab, bercahaya, udah, maka oke. Berarti Anda cukup nggak boleh makan ini, makan anjurannya ini, dan seterusnya. Kemudian, atau lebih lemah dari penyakitnya. Kalau memang lebih lemah dari penyakitnya, maka dukung energi vitalnya. Energi vital mana yang lemah? Jantungkah, limpakah, hatikah, parukah? Nah, obatnya berkaitan dengan itu, mendukung energi vital yang lemah tadi agar kuat sehingga bisa melawan penyakit, bisa dengan makanan atau bisa dengan dawa obat. Maka apabila kekuatan mampu untuk melawan penyakit dan jelas-jelas penyakit kewalahan akan kemampuannya, maka seorang tabib harus membiarkan pasien tersebut dan penyakitnya. Kalau memang penyakit itu kewalahan dengan energi vitalnya, seorang tabib, oh enggak, Anda energi vitalnya masih oke, penyakitnya itu malah yang kewalahan. Udah nggak usah minum, tinggal tidurnya jangan kemalaman, misalkan begitu. Olahraga jangan terlalu berat karena di musim panas ini, seperti itu contohnya. Dan dia tabib tidak boleh bergerak dengan obatnya. Ketika seseorang itu stamina-nya oke, penyakitnya justru kewalahan untuk melawan pasien, maka seorang tabib tidak boleh melakukan apapun atau menggerakkan obatnya untuk diberikan kepada dia. Gitu. Kemudian yang keempat, melihat mizajnya badan atau perubahan tabiat yang menjadi penyakit. Seorang ini tabiatnya panas, kemudian kok tiba-tiba lembab panas. Oh, berarti terjadi mizaj atau perubahan tabiat menuju ke arah penyakit. Ada panas, dingin, kering, lembab. Itu tabiat yang tunggal. Ada tabiat yang gabungan. Ya, itu seperti panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering.
Nah, ada beberapa pasien yang sifatnya, ini sifat pasien itu panas kering. Kalau misalkan, contoh misal, bayi lahir di musim ini, maka sifatnya secara umum adalah panas. Karena musimnya musim panas. Kalau bayi lahir di musim ini, itu ya, itu panas. Tapi tergantung cuaca juga. Kalau mendung ya, berarti panas lembab, gitu kan. Dan yang seperti itu, tabib harus tahu. Oh, ini tabiatnya panas lembab. Berarti seorang tabib itu harus mengembalikan tabiat agar keluar dari mizat atau perubahan tabiat tadi. Nah, mizat juga tabiat sebenarnya, tapi tabiat yang berubah. Kita kembalikan ke tabiat aslinya. Jadi seorang tabib itu harus mampu mengembalikan pasien ke tabiat aslinya. Usahanya adalah mengembalikan ke tabiat aslinya. Bagaimana kalau tabib itu tidak tahu tabiat pasien? Loh, kok bisa? Ini kan harus mengembalikan, berarti dia harus tahu tabiat asli untuk mengembalikan. Karena ketika dia terjadi mizat, terjadi perubahan tabiat, dia harus mengembalikan ke tabiat aslinya. 4 poin dulu, kemudian selanjutnya nanti kita dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa jazakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.